Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari juz 30. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tafsir surah Al-Ma'un. Dan sekarang kita akan masuk pada siang hari ini dengan tafsir muyassar, tafsir singkat berkaitan dengan surah Al-Fil. Surat Al-Fil. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita mempelajari tafsir ini adalah agar paling tidak antum mengetahui tentang makna ayat atau makna surat yang antum baca dalam sholat. Kalau sholat malam mungkin baca beberapa surat-surat pendek misalnya, kalau tidak hafal yang lain, maka dapat gambaran berkaitan dengan ayat tersebut. Kalau sholat maghrib imam membaca beberapa juz amma, maka paling tidak seorang mendapatkan gambaran dari ayat yang dibaca. Baik, surat Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menghancurkan Ka'bah itu dan menghancurkan tipu daya mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang dibakar. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu kemudian mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan oleh seekor ulat. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat ini atau surat ini berkisah tentang pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa, kenapa Abrahah ini seorang dari raja Nasrani pada waktu itu, dia mendapatkan berita bahwasanya ada salah seorang penduduk Makkah yang dia pergi ke Yaman, kemudian dia menghinakan gereja-gereja di sana. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan orang ini pergi ke negeri Yaman, kemudian buang air besar di kanisah-kanisah, di gereja-gereja yang ada di Yaman. Dia jauh-jauh dari Makkah ke Yaman cuma buang aja. Artinya dia ingin menghinakan gereja-gereja tersebut. Ini diantara riwayat pertama. Ini sebab kenapa Abrahah mengirim pasukannya nanti, karena ada orang yang menghinakan gereja. Sebab yang kedua, Abrahah melihat banyak orang-orang yang dari Yaman, dari bangsa-bangsa yang lain setiap tahun melakukan ibadah haji. Jadi dia melihat, oh ini Ka'bah setiap tahun didatangi, orang berbondong-bondong ibadah haji. Dan ingat waktu itu Nabi belum diutus. Kenapa mereka bisa beribadah haji? Ini syariatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Abrahah dia membuat saingan. Dia ingin membuat saingan. Kalau sekarang orang pergi ke Makkah untuk berhaji, maka dia buat juga satu gedung atau satu bangunan yang sangat besar, yang sampai diistilahkan dengan Al-Qalansuwah.
gereja yang sangat tinggi, supaya orang yang tadinya haji pergi ke gereja-gereja tersebut. Ada yang mengatakan disebut dengan Al-Qalansuwa karena setiap mereka melihat gereja itu saking tingginya, Qalansuwa itu artinya peci, karena saking tingginya bangunannya, pecinya bisa jatuh. Itu istilah dari mereka. Intinya adalah rasa dendam dan rasa tidak suka kepada kaum muslimin yang beribadah haji pada waktu itu. Akhirnya berangkatlah Abraha bersama pasukan-pasukan bergajahnya, dan konon ada yang mengatakan gajah yang paling besar bernama Mahmud. Jadi kalau nama antum Mahmud gak ada masalah, ini nama gajah, sejarah aja. Yang paling besar bernama Mahmud. Ketika pasukan bergajah berjumpa dengan, jadi kata para ulama, orang-orang Arab pada waktu itu mereka belum pernah melihat fil, belum pernah melihat gajah. Itulah peristiwa pertama mereka melihat hewan yang bernama gajah. Ketika Abraha dan pasukannya ingin memasuki kota Mekah, maka orang-orang Arab semua ketakutan. Mereka tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Maka berjumpalah Abraha dengan salah seorang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib mengatakan kepada Abraha, ini secara singkat saja, apa yang kalian ingin lakukan terhadap Baitullah? Maka kata Abraha, kami akan menghancurkan Ka'bah itu. Kemudian kata Abdul Muttalib, beliau mengatakan Ka'bah itu ada pemiliknya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Ka'bah tersebut. Intinya akhirnya mereka menyerang Ka'bah, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung-burung madbuh yang mereka membawa batu yang dibakar dari api neraka. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan batu yang madbuh, yang sudah dibakar, yang untuk melempari Abraha dan pasukan bergajah. Sampai Allah cerita, sampai disebutkan dalam satu riwayat, tubuh mereka terpotong-potong. Tubuh mereka terpotong-potong. Dan Abraha disiksa oleh Allah pada waktu itu. Dia sempat kabur kembali ke Yaman, tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai terpotong-potong. Ada yang mengatakan kakinya mulai lepas satu persatu, dan akhirnya dia tewas. Namun kita hanya membahas sekilas berkaitan dengan masalah pasukan bergajah. Tapi yang ingin kita angkat pembahasan pada siang hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah bersikap terhadap tentara gajah? Di sini Allah bukan bertanya, tapi ini lil istifham, untuk memahamkan orang yang membaca. Apa kalian tidak melihat peristiwa tahun bergajah, di mana Allah mengirimkan pasukan-pasukan burung-burung yang dengannya dia membela Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kata para ulama, ini ayat memang benar berkaitan dengan masalah kisah pasukan bergajah. Tapi ayat ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup sekarang. Orang kalau sudah melampaui batas untuk menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang syariat Allah, menghancurkan syiar-syiar agama, maka tidak mustahil Allah menghancurkan dia. Tidak mustahil. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan kalian mengira Allah itu diam terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Mungkin banyak orang merasakan, saya melakukan zalim udah bertahun-tahun, tapi kok nggak ada efek. Ya, sebagian orang tertipu dengan itu. Dia zalim sana, zalim sini, ngambil hak orang, mencuri sesuatu yang bukan miliknya, dan dia merasa aman-aman aja. Kata Allah, "La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan kalian sangka Allah itu tidak tahu.
terhadap kezaliman kalian. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tetapi Allah hanya menunda hukuman bagi pelaku kezaliman sampai kapan? Terkadang Allah tunda sampai hari di mana Allah mengatakan tashkhasu fihi al-absar. Mata manusia itu terbelalak. Itu di hari kiamat. Maka Abdullah bin Abbas ketika ditanya, apa dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia? Kata Abdullah bin Abbas, uququl walidain wa dzulmu. Ini dua dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, itu dosa durhaka kepada orang tua dan dosa kezaliman. Dosa kezaliman. Ini dia ayat yang pertama. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tidakkah kalian ingat? Tidakkah kalian sadar dulu pernah ada orang-orang yang menantang Allah, kemudian Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka, kezaliman mereka, keburukan mereka, Allah telah menggagalkan semua itu. Jadi kata para ulama, orang-orang yang bermakar untuk menghancurkan syiar-syiar Allah, mereka pasti akan dihancurkan oleh Allah. Faja'alahum, Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Jadi orang sehebat apapun makarnya untuk menghancurkan kaum muslimin, maka tipu daya mereka akan sia-sia. Antum kalau ingat dengan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum ada sejarahnya umat Islam itu kalau berjihad kalah. Artinya kalah dalam artian kalah karena orang kafirnya kuat, belum ada. Jadi antum kalau baca sejarah tentang Ghazwah, peperangan Nabi, peperangannya para sahabat, baik Ghazwah atau Sariyah, kalau antum baca kaum muslimin kalah, misal di perang Uhud, itu bukan karena makarnya orang kafir hebat, bukan, tapi karena lemahnya kaum muslimin. Itu dua hal yang berbeda ya. Kata Ibnu Taimiyah, belum ada sejarah umat Islam kalah dalam perang karena kuatnya orang kafir, belum ada. Tapi kekalahannya para sahabat di masa mereka berjihad itu karena lemahnya mereka berpegang kepada sunnah. Coba ingat di perang Uhud, kata Syekh Utsaimin, para sahabat pecinta sunnah. Mereka orang yang memuliakan agama Allah. Tapi di perang Uhud mereka melanggar satu sunnah Nabi. Nabi melarang mereka untuk turun, tapi mereka turun dari bukit rumah. Kata Syekh Utsaimin, kalau dulu di perang Uhud sahabat kalah karena melanggar satu perintah Nabi, maka sekarang wajar kaum muslimin kalah karena mereka banyak melanggar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak usah kita itu kayak orang apa ya? Kayak orang norak, atau norak. Ustaz, kenapa kaum muslimin tidak menang? Ini pertanyaan norak apa? Pertanyaan orang gak ngerti sama agama ini. Kan kaum muslimin ini banyak, Ustaz. Jawabannya satu, bukan orang kafir yang hebat. Kaum muslimin yang tidak mau kembali kepada agama mereka. Dan sejarah sudah membuktikan jumlah itu tidak menentukan menang atau kalah. Jumlah tidak menentukan menang atau kalah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kaum muslimin di masa sekarang ini mereka seperti tidak punya kekuatan, dikuasai oleh orang kafir? Jawabannya kembali kepada hadis Nabi. Karena kaum muslimin sendiri tidak mau kembali kepada agama mereka. Sampai kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluh amru hadhil ummah illa bima salu awwaluh. Tidak akan pernah baik urusan umat ini sampai umat ini kembali kepada urusan generasi sebelumnya.
Maksudnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah norak nanya seperti itu, jangan, itu pertanyaan norak itu. Apalagi sambil menggebu-gebu, Ustaz, kenapa kaum muslimin, kenapa begini? Jawabannya satu. Kita nggak usah bicara kaum muslimin, kita bicara di rumah tangga kita saja. Rumah tangga kita anak nggak sholat, anak jauh dari agama, istri nggak pakai jilbab, terus kita kowar-kowar ingin menguasai orang kafir, mustahil. Walaupun memang akan datang masa di mana kaum muslimin berjaya, tapi hukum asalnya semakin ke akhir zaman semakin umat Islam itu lemah, semakin umat Islam lemah. Dan kalau kita lihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran juga. Kalau dulu Abraha bersama dengan pasukan bergajah yang jumlahnya cukup banyak ingin menghancurkan Ka'bah, dan Allah sudah berkehendak menjaga Ka'bah, Ka'bah nggak hancur. Tapi ingat, ada hadis Rasul tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara akhir-akhir dari kejadian hari kiamat adalah ketika ada seorang yang datang dari Ethiopia, dan dia seorang pedagang kambing. Dia datang dari Ethiopia pergi ke Mekah, dan dia cabut batu-batu Ka'bah, dan tidak ada yang menghalangi dia. Apa kata para ulama? Ketika Allah berkehendak, maka satu orang pun bisa menghancurkan Ka'bah. Itu kehendak Allah. Dulu pasukan bergajah mau menghancurkan, mau mencungkil Ka'bah itu nggak berhasil. Tapi besok di akhir zaman, ketika sudah tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, mushaf sudah diangkat, Al-Quran diangkat, kemudian tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi yang haji. Akhirnya datang seorang yang dia sendirian, dia cungkil bebatuan Ka'bah, maka Ka'bah pun hancur. Di sini dalil betapa besarnya kehendak Allah, dan kehendak Allah tidak pernah mengalahkan kehendak makhluk. Antum ingat itu. Bagaimana Abraha bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah, dia punya kehendak, tapi kehendak dia tidak akan pernah mengalahkan kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Wa ma tasha'un, kalian punya kehendak, kalian punya keinginan, kalian punya makar, tetapi makar kalian, kehendak kalian tidak akan pernah mengalahkan kehendak Rabbul alamin. Jadi kita ini boleh punya cita-cita, boleh punya mimpi, boleh punya rencana hidup, tapi ingat satu, kita berada di bawah kehendaknya Allah. Kita boleh susun hidup kita, boleh, tapi jangan kaget kalau apa yang kita susun ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yakinlah kehendaknya Allah itu lebih baik daripada kehendaknya kita. Yakini itu jemaah sekalian. Kehendaknya Allah itu lebih rahmat daripada apa yang kita inginkan untuk diri kita. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika Abraha memiliki makar, mempersiapkan pasukan-pasukan bergajah, ada gajah yang paling besar, yang paling kuat, maka Allah pun juga mempersiapkan makarnya. Di sini dalil bahwasanya segala sesuatu umumnya terjadi dengan sebab. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Kata para ulama, Allah menunjukkan di sini setiap kejadian ada sebabnya. Makanya Allah ketika menyuruh kaum muslimin untuk berjihad, Allah menyuruh mereka mempersiapkan persenjataan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkanlah persenjataan kalian untuk kekuatan perang kalian. Jadi Allah bisa saja menghancurkan pasukan bergajah dengan tiba-tiba dilenyapkan, bisa atau tidak? Bisa. Tapi Allah berikan proses. Ada burung yang dikirimkan berbondong-bondong, kemudian mereka tarmihim bihijaratin min sijil, kemudian melempari mereka dengan batu matbuh yang telah dibakar
dari tanah yang terbakar. Jadi, tanah liat yang terbakar itu yang dilempar kepada pasukan Abraha. Sekarang kalau ada orang nanya, Ustadz, kok sekarang nggak pernah lagi kejadian seperti itu? Ya antum jangan tunggu, jangan tunggu Pak. Oh sekarang misalnya seperti sebagian orang, kenapa Allah nggak menghancurkan Zionis Yahudi misalnya? Itu ada semua dengan hikmah Allah. Semua berjalan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalil bahwasanya peristiwa-peristiwa di mana Allah menghancurkan orang-orang zalim, Allah biasanya memperlihatkan keagungannya dengan cara-cara seperti ini. Contoh Qarun Allah tenggelamkan. Jadi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, jemaah. Mana ada terfikir sama pasukan Abraha akan datang burung-burung berbondong-bondong kemudian melempari tanah-tanah yang sudah dibakar. Gak terfikir itu sama mereka. Makanya banyak orang-orang lalai karena dia merasa dirinya aman. Berzina sekali aman, cek kesehatan sehat, nggak kena apa? Nggak kena HIV misalnya. Pakai narkoba sekali 2 kali aman, nggak ketahuan sama polisi atau apa gitu. Jadi merasa aman dia. Mencuri uang orang sekali 2 kali aman, jumlah rekening nambah. Tapi dia lupa, itu kalau dia lakukan terus akan datang hari di mana dia akan merasakan hukuman yang tidak pernah dia sangka-sangka. Itu terjadi kepada orang-orang yang sudah melampaui batas. Antum lihat ya, Qarun, Fir'aun. Antum lihat Fir'aun itu, apakah dia langsung hancur ketika dia mengaku sebagai Tuhan? Enggak. Jadi Fir'aun itu disebutkan oleh para ulama, Nabi Musa semenjak Fir'aun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, Fir'aun gak langsung hancur Pak. Apa langsung tiba-tiba Fir'aun sakit kemudian kena stroke gitu? Enggak. Dia masih berjaya, masih banyak orang yang mengikuti dia masih bisa makan dan minum, masih bisa. Ada riwayat menyebutkan Musa kemudian berdoa selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa berdoa belum Allah kabulkan. Artinya setelah 40 tahun berlalu masa itu, barulah Allah menenggelamkan Fir'aun karena Allah tidak melihat hati Fir'aun mau bertobat kepada Allah. Jadi maksud saya dari ayat ini, kita jangan tunggu dulu hukuman datang. Jangan tunggu hukuman datang. Karena hukuman itu kalau sudah datang, nah itu kita akan binasa jemaah sekalian. Jangan tunggu dulu rumah tangga hancur baru berhenti maksiat. Jangan tunggu dulu anak-anak hancur baru kita berhenti bermaksiat. Jangan tunggu dulu kita sakit baru berhenti bermaksiat. Sampai sebagian salaf menyebutkan Abraha ketika dia berniat ingin menghancurkan Ka'bah, tentu dia melakukan persiapan. Kata ulama, Allah tidak langsung matikan Abraha ketika dia punya niat menghancurkan Ka'bah, gak langsung. Inilah beda antara niat baik dengan dosa. Dalam hadis qudsi disebutkan, orang yang berniat baik, orang yang man kanat lahu himmah, barang siapa dalam hatinya ada niat baik, kemudian dia tidak jadi melakukan, Allah tulis niatnya menjadi pahala. Ada pahala dalam niatnya. Tapi tidak berlaku pada dosa. Dosa itu kalau sudah diniatkan, selama belum dikerjakan, maka hukum asalnya dia belum ditulis sebagai dosa dan belum dihukum. Jadi Abraham mempersiapkan, berniat sampai berjalan dari Yaman menuju ke gerbang kota Mekah pada waktu itu, belum dihukum Allah. Artinya ada jeda di mana pelaku maksiat itu bisa bertaubat, bisa menyadari perbuatannya. Maka di sini Allah mengirimkan kepada Abraha burung-burung yang mereka membawa batu yang berasal dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat.
Nanti kalau lihat, nanti bisa dilihat ya bagaimana ulat memakan daun. Langsung sekali lahap gitu? Enggak kayak kita makan. Kalau kita kan sekali lahap. Kalau ulat itu memakan daun berproses. Mungkin dimakan dulu sedikit sampai habis semuanya. Hancurnya pasukan Abraha seperti itu. Enggak langsung mati mereka. Di sini kata sebagian para ulama tafsir, Allah mengazab mereka bukan dengan azab yang biasa. Karena dosa mereka bukan dosa biasa. Dosa kan bertingkat-tingkat kan? Dosa bertingkat-tingkat, kekufuran bertingkat-tingkat, sebagaimana kebaikan bertingkat-tingkat. Gak sama Pak, gak sama. Orang yang misal dia bantu orang fakir karena orang itu minta tolong, itu kebaikan. Ada orang minta tolong sama dia bantu, itu kebaikan. Tidak sama dengan orang yang keluar dari rumahnya memang sengaja dia cari. Ini tingkatan yang di atasnya lagi. Tidak sama antara orang yang buka kulkas, lihat makanan, oh ini udah mau expire nih, kasih tetangga. Ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Dengan orang yang pergi, dia mungkin ke toko buah, ke toko kue masih fresh, dia berikan kepada tetangganya. Itu kebaikan yang di atasnya lagi. Maksiat juga begitu. Tidak sama antara orang yang ini misalnya yang ingin menghancurkan Ka'bah kemudian bersiap-siap, itu nggak sama dengan maksiat-maksiat biasa. Makanya maksiat itu kalau dipersiapkan kemudian terjadi, lebih parah lagi dosanya dan lebih parah lagi hukumannya. Maksiat yang dipersiapkan. Emangnya ada maksiat yang nggak dipersiapkan? Ada. Contoh ya. Kita bisa bicara masalah pelecehan misalnya. Ada seorang laki-laki dia masuk lift, dia nggak ada berniat untuk melecehkan wanita, nggak ada berniat. Kemudian tiba-tiba masuk seorang wanita, cantik pula, tinggi pula, misalnya. Selera dia lah pokoknya, selera dia. Masuk seorang wanita, muncul niat dia untuk mungkin melecehkan wanita tadi. Apakah berdosa? Dosa besar. Tapi tidak sama dengan laki-laki yang sengaja nunggu-nunggu nih. Kapan liftnya kosong ya? Jam berapa ya? Ada CCTV dia tutup dulu misalnya. Itu dia persiapan maksiat. Itu beda dosanya di sisi Allah, beda jemaah. Beda. Antara orang yang mungkin mau makan riba dengan orang yang memang tidak sengaja, itu beda. Kalau tidak sengaja tidak berdosa. Jadi intinya dosa itu semakin dipersiapkan, kemudian tidak bertaubat, semakin hukumannya juga tidak biasa. Hukumannya dahsyat. Antum melihat Qarun itu kan mempersiapkan dosa, kesombongan. Ada beberapa riwayat, saya ceritakan aja. Qarun, ada yang mengatakan dia disiksa oleh Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar kepada kaumnya dalam kondisi kesombongan yang luar biasa. Ada beberapa tafsir, ada yang mengatakan Qarun dia keluar dari singgasananya itu ketika di puncak-puncak kejayaannya. Jadi dia flexing kepada kaumnya, pamer di puncak-puncak ujub kesombongannya. Ada lagi yang mengatakan Qarun melakukan seperti itu karena sengaja dia melewati Nabi Musa yang ketika itu sedang mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Dia lewat di sisinya Nabi Musa, sengaja untuk mengejek Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Allah benamkan Qarun. Jadi hati-hati dari maksiat, apalagi maksiat itu direncanakan. Pak, di dunia aja Pak, nggak sama hukuman bagi pembunuh berencana sama yang tidak berencana, beda dalam Islam. Jadi dalam fikih, misalnya dalam fikih bunuh itu misalnya ya, kan ada 3. Ada qatlu amdan, ada membunuh sengaja, itu hukumannya beda. Ada pembunuhan tidak disengaja, ada pembunuhan mirip disengaja. Itu masing-masing fikihnya berbeda. Karena masing-masing berawal dari niat yang berbeda-beda.
Pertama, pembunuhan disengaja, ini jelas ya. Ini al-kabair, dosa besar yang luar biasa. Kalau dihukum dengan qisas, kalau ahli waris tidak memaafkan, atau dia bayar denda dia kepada bayar nyawanya orang karena berencana, misalnya sengaja bunuh orang, sengaja dan seterusnya. Atau yang kedua, ada orang yang membunuh tidak sengaja, dia nggak sengaja, entah mungkin nabrak orang nggak sengaja, dia sudah pelan-pelan, atau dalam urusan bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja, dia nggak sengaja. Nah, ada pembunuhan yang mirip disengaja. Contohnya apa? Pembunuhan mirip disengaja, dia tidak berniat, tapi karena kelalaiannya orang mati. Ngebut-ngebut di tol misalnya, dia nggak niat untuk bunuh orang, niat atau tidak? Enggak. Tapi dia lalai, dia melanggar aturan. Ada orang motong pohon dari atas, dia nggak berniat untuk membunuh orang, tapi karena kurang safety, akhirnya orang kena, orang mati. Nah, itu masing-masing ada fikihnya dalam agama. Begitu juga dengan dosa dan maksiat. Ya, jadi Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu mereka Allah jadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Meninggalnya berproses. Jadi rasa sakitnya berlipat-lipat. Ini sama seperti kondisi orang-orang kafir di neraka. Disebutkan dalam satu hadis, orang-orang kafir, antum bisa baca dalam hadis sahih, orang kafir itu kan giginya itu sebesar gunung Uhud di neraka. Giginya saja, gigi gerahamnya atau gigi serinya orang-orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Itu belum kepalanya, belum tangannya, belum kakinya. Tujuannya apa, Pak? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab itu berlipat-lipat. Karena kalau tubuhnya kecil, sekali dibakar selesai, walaupun nanti dihidupkan lagi. Tapi kalau tubuhnya besar, ada proses. Sama kayak misalnya Hajjaj bin Yusuf ketika membunuh masyarakat Kufah, dibunuh berproses. Hajjaj bin Yusuf membunuh 120.000 orang Islam, kaum muslimin. Dipanggil, sini kukunya copotin satu-satu, matanya dicongkel, naudzubillah ya. Tapi para ulama ketika ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, mereka tidak mengkafirkan Hajjaj. Hajjaj ini muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Karena Hajjaj bin Yusuf dia juga seorang penghafal Quran, dan dialah orang pertama kali yang meletakkan asyakal, titik di Al-Quran. Jadi walaupun dia raja zolim, kebaikannya juga banyak. Sampai Imam Az-Zahabi ditanya, bagaimana tentang Hajjaj bin Yusuf? Ini sekedar tambahan aja. Kata Imam Az-Zahabi, Hajjaj bin Yusuf kebaikannya menggunung, tapi keburukannya melaut. Nah, mana lebih parah, Pak? Kenapa keburukannya melaut? Karena dia membunuh 120.000 orang. Kenapa kebaikannya menggunung? Karena dialah orang pertama kali yang meletakkan titik. Mana bedanya ba dengan ta di mana? Itu dia yang letakin. Berarti setiap orang baca Quran dia dapat pahala. Jadi intinya, tapi Hajjaj tidak kafir. Hajjaj tidak kafir. Dia pelaku dosa besar. Namun bersamaan dengan itu tidak ada orang yang membunuh, tidak ada orang yang mengkafirkan Hajjaj pada waktu itu, dan tidak ada yang memberontak kepada Hajjaj. Hatta Hasan al-Basri rahimahullah. Bagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedikit lagi ya. Berkaitan dengan masalah pasukan bergajah ini, itulah tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan Nabi lahir wulida fi amil fil, Nabi lahir di tahun gajah. Dan para ulama sepakat tentang ini. Yang para ulama tidak sepakat tentang tanggalnya. Ingat itu ya. Karena orang-orang Arab dulu mereka menjadikan peristiwa-peristiwa besar itu sebagai tahun. Misalnya tadi nih tahun bergajah. Berarti Nabi lahir ketika pasukan bergajah menyerang Ka'bah, tahun pasukan bergajah. Ada lagi misalnya Amul Huzn,
ada dalam sejarah Nabi tahun kesedihan karena banyak keluarga Nabi yang meninggal, yaitu Khadijah meninggal, tahun kesedihan misalnya. Jadi banyak orang-orang Arab dulu menjadikan peristiwa besar diangkat sebagai tahun. Tetapi ulama tidak sepakat tentang kelahiran Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang merayakan Maulid Nabi tahun tanggal 12 Rabiul Awal ya. 12 atau 21? Saya udah lupa dah. 12 Rabiul Awal. Ada yang tanggal 21, ada yang bulan Ramadan. Enggak ada yang sepakat ulama. Tapi yang ulama sepakat tentang kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu bayi yang lahir ini akan menjadi seorang rasul. Jadi enggak diingat. Dan tidak diingat. Kita kalau baca juga sejarah para ulama, seperti misalnya apalagi yang dahulu, banyak ulama yang khilaf masalah tanggal lahir. Kenapa? Karena orang nggak terbiasa mengingat tanggal lahir di masa itu. Apalagi bayi yang lahir ini kan nggak disangka jadi ulama besar, tapi mereka pasti ingat tentang kematian ulama-ulama di masa itu. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas disebutkan, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amul fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di pada tahun gajah, Sampai kata Imam Ibnul Munzir, beliau mengatakan tidak ragu lagi dari seorang ulama bahwasanya Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah lalu diangkat menjadi rasul setelah 40 tahun dari tahun bergajah. Jadi Nabi diangkat menjadi seorang Nabi sebagai seorang Rasul di usia 40 tahun. Dan ingat, ini bukan usia taubat, bukan. Ini banyak orang, saya pengen kayak Nabi aja lah Ustaz. Jadi dari usia 0 sampai 39, nikmati dulu dunia puas-puas. Masya Allah. Ini usia masih 30 misalnya, dia bilang. Udah maksiat puas-puas, nanti usia 40 kurang sedikit, taubat. Dan mereka beralasan Nabi aja umur 40 diangkat menjadi seorang Rasul. Ini orang yang tertipu sama syaitan. Ingat, umur tidak ada yang tahu. Kita sudah dibebankan dengan taklif, dengan mukallaf. Kita sudah menjadi mukallaf, terbebani syariat ketika kita sudah balik. Ketika kita sudah balik, sudah kita dibebani syariat sampai kita wafat. Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dia jemaah sekalian tafsir muyassar, tafsir ringkas berkaitan dengan surat Al-Fil. Ini kalau kita rincikan mungkin panjang, tapi waktu kita terbatas. Paling tidak antum tahu secara global tentang surat Al-Fil. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita, dan semoga amal kita digugurkan, amal kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ayat yang kita pelajari ini selalu menjadi peringatan bagi kita bahwasanya hukuman dari Allah itu kalau belum kita rasakan sekarang, kalau kita maksiat, cepat atau lambat kita akan merasakan efeknya. Namun kalau seorang bertaubat kepada Allah, Allah akan mengangkat hukuman dari dia. Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula wa hum mustaghfirun wa hum yastaghfirun." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan kaum tersebut kemudian beristighfar kepada kami. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.